Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Haratil mukarramin yang saya muliakan, para alimin ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Masjid Al-Barakah Cilebut Residen 2, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi yang mulia ini di tempat yang penuh berkah, sesuai dengan ibadah yang kita lakukan juga ibadah subuh, sebagaimana Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu paginya, bagi mereka yang bangun pagi untuk melaksanakan ibadah wajib, ibadah subuh, serta disambung dengan ibadah-ibadah kebaikan lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur ini untuk ibadah panjang, ibadah sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sholawat teriring salam tidak lupa terus kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada pagi yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat dan rezeki berupa ibadah. Rizki tidak hanya dalam bentuk materi. Seorang mukmin, seorang muslim bisa melakukan ibadah, bagian dari rizki. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah di tempat yang mulia. Ini salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Sebab berapa banyak saat ini, pagi ini, mereka yang menyelesaikan kehidupannya, menghembuskan napas terakhir di saat dia tertidur malam hari, tapi paginya dia tidak bangun lagi. Tapi subhanallah, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, ba'da amatana, yang telah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan dengan semua apa yang telah kita lakukan. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, apapun yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, semua kebaikan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun orang yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji dzarrah, sepele, nampaknya itu sepele, nampaknya tidak berharga, nampaknya biasa saja, yarah, pasti Allah akan berikan balasan kepada mereka dengan kebaikan yang setimpal, bahkan berlipat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat kejahatan, kejelekan, kemaksiatan walaupun sepele, walaupun sekecil apapun, bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an sebesar biji dzarrah, pasti Allah akan berikan balasan. Jadi oleh karena itu, kebaikan yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, itu tidak jauh Pak, akan kembali kepada kita juga. Hari ini kita menanam kebaikan, akan kembali kepada kita. Dan sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat tidak membutuhkan kebaikan seorang hamba. Allah nggak butuh sholat kita. Yang butuh Allah adalah kita. Allah tidak butuh ibadah kita, sebab yang butuh ibadah adalah kita. Kenapa kita ibadah? Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kalian hai manusia dan jin kecuali buat ibadah. Jadi sebetulnya ibadah adalah kewajiban kita dan keperluan kita.
Maka oleh karena itu, jadikanlah sholat sebagai konsumsi batin, konsumsi rohani kita. Ibarat kita makan, seorang manusia tidak melakukan konsumsi makan dan minum, pasti akan berdampak lemes, sakit, tidak bertenaga. Itu kita bahkan menjadikan satu kebutuhan yang namanya kebutuhan pangan. Begitupun dengan sholat, jadikan sholat sebagai kebutuhan, jangan dijadikan sholat sebagai kewajiban saja. Sebab kenapa? Terkadang ada orang yang dengan kewajiban berlalai-lalai, tapi kalau sudah butuh, bagaimanapun kondisinya dia akan lakukan. Ibarat kita makan, bagaimanapun kondisinya pasti kita akan makan. Untuk apa? Menjaga stamina kita tetap baik, tetap sehat. Terkadang orang pandai mengisi ruh, mengisi jasmaninya dengan konsumsi makan. 4 sehat 5 sempurna, gak pernah ketinggalan. Badannya kenyang, jasmaninya kenyang, tapi ruhnya kelaparan. Berapa banyak orang yang pandai 4 sehat 5 sempurna, tapi hatinya gelisah. Badannya kenyang, tapi hatinya penuh dengan kegalauan. Tubuhnya sehat, tapi hatinya gelisah. Berarti ada kelaparan di dalam ruhnya. Nah, bagaimana menjemput supaya ruh kita tidak lapar? Lakukan ibadah kepada Allah dengan sholat salah satunya, berzikir kepada Allah salah satunya. Nah, jamaah rahimakumullah, pada pagi yang mulia ini kita mengambil tema, mengambil judul tentang 3 amalan-amalan yang baik yang pahalanya tidak akan terputus kepada seorang hamba meskipun dia sudah terbujur kaku di dalam tanah. Hadirin rahimakumullah, sebagai pengingat bahwa setiap yang bernyawa, likulli nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernafas, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemukan, akan merasakan meninggal atau maut. Dha'iqah, merasakan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan meninggal atau maut, kematian. Yang menjadi pertanyaan, kapan kita akan menemukan itu kematian? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Al ulama dalam kitabnya dijelaskan, diceritakan al mautu ya'ti bagtatun. Meninggal dunia datangnya mendadak, tidak pernah berbilang, nggak pernah ngasih tahu duluan. Seandainya dikasih tahu, saya yakin nggak bisa tidur kita. Saya yakin kita nggak akan tenang hidup kita. Seandainya Allah kasih tahu berapa lama umur kita, saya yakin dia tidak akan pernah bersemangat untuk melakukan kebaikan, melakukan kehidupan. Contoh, saya dikasih tahu, Marhali, kamu umurnya sekian tahun. Saya yakin, saya makan minum nggak semangat, saya udah kepikiran. Jangankan kita mengetahui itu, Pak, kematian. Ada satu kisah pasien dibawa ke rumah sakit, dokter ngomong, Pak, ini orang nggak lama lagi, Pak, umurnya sebulan lagi. Saya yakin, Pak, kalau dikasih tahu kita bakalan akan kepikiran. Makanya sengaja oleh Allah nggak dikasih tahu supaya kita apa? Isti'dadan, ista'idu, persiapkan diri kita untuk kematian. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, meninggal dunia tidak memandang usia, meninggal dunia tidak memandang harus tua. Berapa banyak yang usianya lagi jag-jag-jag-jagnya, lagi sehat-sehatnya, baru 35 tahun, 32 tahun jalan duluan. Yang 60 tahun masih ada di masjid, masih ketemu kita. Jadi meninggal dunia nggak pakai syarat harus tua. Wahai yang muda-muda, jangan lengah. Nasihat buat saya. 3 hari yang lalu tetangga saya meninggal, usianya sama sama saya. Berapa tahun ini usianya? Sekian. Allah. Atas Sayyidina Ali meninggal dunia tidak harus sakit. Berapa banyak orang yang sakit lama masih ada di dunia. Orang yang malamnya sehat, ngopi bareng, duduk bareng, ngobrol bareng, paginya sudah disolati. Oleh karena itu kematian datang mendadak. Tugas kita apa? Mempersiapkan kematian. Bapak jamaah rahimakumullah, saya katakan sejujurnya, sebetulnya kita nggak perlu takut dengan mati. Yang kita takutin setelah mati bagaimana nasib kita, itu Pak pertanyaannya. Walaupun kematian pasti akan datang, itu pasti. Yang pertanyaan, bayangkan kondisi kita di alam kubur sendirian dengan pakaian hanya satu-satunya pakaiannya namanya kain kafan.
Hadirin rahimakumullah. Jadi yang kita takutkan, kaifa, bagaimana nasib kita setelah nanti kematian datang kepada kita. Itu yang harus kita takuti. Sedangkan kita sudah tidak bisa sholat, sudah tidak bisa membaca Al-Quran, sudah tidak bisa berzikir kepada Allah. Lantas apa modal kita di hadapan Allah? Dan tadi kata Rasul mengatakan semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Wahai para suami, antum akan diminta bertanggung jawab dengan para istri dan anak-anakmu. Wahai para istri, anti akan diminta pertanggung jawab di hadapan Allah bagaimana kau melakukan kewajiban taat kepada suami dan melayani anak-anakmu, merawat anak-anakmu. Wahai para anak, bagaimana pengabdianmu, amal baktimu kepada orang tua, diminta pertanggungjawaban. Wahai para ustadz, wahai para kiai, wahai para ulama, bagaimana engkau mengamalkan ilmumu dengan apa yang kau sampaikan. Ini yang bahaya buat orang yang pandai menyampaikan tapi berat melakukan. Kabura maqtan indallah, pengkhianat besar, pendusta besar di hadapan Allah. Jago ngomong tapi berat melakukan. Pandai nasihatin orang, nasihat buat saya. Pandai ngebilangin orang mah pinter, tapi diri sendirinya kadang-kadang lalai. Ini oleh Allah diancam sebagai pendusta, pengkhianat. Naudzubillahi min dzalik. Kita tahu ilmu sedikit-sedikit diamalkan, Pak. Diamalkan, sebab itu yang akan menolong kita di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan amal-amalan yang tidak akan terputus kepada kita di saat kita sudah terbujur kaku di dalam tanah, di mana status kita sudah bertambah menjadi almarhum atau almarhumah atau almaghfurlah, banyak, atau rahimahullah, banyak sebutan-sebutan mereka yang sudah meninggal. Rasulullah bersabda, diriwayatkan al-Imam Muslim, idza matal insan, apabila meninggal seorang manusia. Dalam hadis lain, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal dunia Bani Adam atau umat manusia, in qata'a amaluhu, maka akan terputus semua amalnya, illa min thalathin, walaupun orang itu sudah meninggal, ini 3 pahala akan terus mengalir kepada itu orang. Walaupun namanya sudah almarhum, tapi dia akan terus pahalanya mengalir kepada kuburnya, yang akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Yang pertama, shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan bahas satu persatu. Shadaqah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa material atau immaterial atau non material, kepada orang yang sangat membutuhkan. Memberikan yang bermanfaat, memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain, itu shadaqah. Shadaqah ada yang bermodal, ada yang tidak bermodal, ada yang berharta, ada yang nggak pakai harta. Apa contohnya shadaqah yang nggak perlu pakai uang, shadaqah yang nggak perlu pakai barang, shadaqah yang hanya perlu dengan gratis? Apa kata Rasulullah? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu yang ikhlas kepada saudara-saudarimu itu adalah shadaqah. Rasulullah mengajarkan kita tentang akhlak, adab, perilaku sopan santun. Al-Imam Syekh Jarnuji mengatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baiknya ilmu, seutama-utamanya ilmu adalah ilmu agama. Wa afdalul amal hifzul hal, sebaik-baiknya amal perbuatan adalah menjaga perilaku kita. Pintar tapi tidak berakhlak ibarat iblis yang sombong di hadapan Allah. Tapi kita ingin berilmu juga berakhlak, itulah sebaik-baiknya orang yang berilmu. Jamaah rahimakumullah, senyuman kita yang ikhlas kepada saudara kita itu sedekah, Pak. Bapak ditanya, mau kemana? Mau ke masjid, sambil senyum, sedekah. Bapak ditanya oleh seseorang, hari ini kerja? Iya, insya Allah kerja. Dengan tatapan wajah yang ikhlas, senyuman dia adalah sedekah. Itu termasuk sedekah. Ada sedekah lagi yang termasuk sedekah tidak berbayar, dikatakan sedekah gratis. Apa itu? Salat sunat duha.
Kata Rasulullah dalam hadisnya, orang yang melakukan sholat sunat duha, dia sudah mensodakohkan 300 sodakoh untuk 360 sendi-sendinya. Pagi ini beres kita kuliah subuh, sambung sholat syuruk, sholat isyraq 2 rakaat. Kemudian kita masih menjaga wudhu kita, jam setengah 8 atau jam 7 sudah masuk duha, jam 8 dia sholat duha. Kata Rasulullah, orang yang sholat sunat duha, dia sudah bersodakoh dengan melakukan sholat sunat duha untuk 360 sendi. Di badan kita ada urat-urat sendi. Maka orang yang melakukan ibadah tersebut sudah bersodakoh. Sodakoh terbagi menjadi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sodakoh nih Pak. Sodakoh sunnah ibarat kita mengisi keropak Jumat, infak Jumatan atau infak seikhlasnya yang ada di masjid kita. Itu sodakoh sunnah, makanya tidak dibatasi berapa jumlahnya. Ada sodakoh wajib. Apa sodakoh wajib? 1, ini sodakoh tapi wajib Pak, kalau ditinggal dosa besar. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal adalah sodakoh yang hukumnya wajib. Tadi menurut bahasa apa sodakoh? Memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang. Nah, mengeluarkan sebagian harta 2,5% kita keluarkan buat yang berhak, itu adalah sodakoh wajib. Bagi mereka yang berharta, wahai para hartawan, 2,5% bukan harta Anda. Jika 2,5% ikut termakan, maka semua hartanya akan menjadi jilatan api neraka, nggak akan berkah. 2,5% keluarin. Saya pernah ikut ngaji dengan Al-Mukarram Kiai Didin Hafiduddin. Kata beliau, rata-rata gaji orang yang sudah berzakat minimal, kalau sekarang sudah tembus angka 4,5 juta, sudah wajib zakat harta itu Pak. Gaji kita bulanan nih Pak, udah sampai angka 4,5 juta, harus bayar zakat harta, zakat mal, potong 2,5%, sisipkan, taruh. Nah, itu bicara zakat. Ada lagi zakat wajib. Apa itu zakat wajib? Memberikan nafkah kepada keluarga. Seorang suami memberikan nafkah kepada istri, anak-anak, itu wajib hukumnya. Makanya kalau ada seorang suami bahkan 3 bulan sampai 6 bulan gak pernah ngasih nafkah, jatuh talak satunya. Hati-hati, gak pernah ngasih nafkah, itu begitu ngeri, karena kewajiban seorang suami. Nah, berkaitan dengan amal yang mengalir kepada mereka yang sudah wafat, mereka yang sudah meninggal, walaupun dia itu udah gak ada di alam dunia atau sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Apa itu? Sedekah jariyah. Contoh, Bapak punya uang 50.000, dibeliin Al-Quranul Karim, kemudian Bapak simpan di Masjid Al-Barakah, dibaca oleh para jamaah, yang ngasih Al-Qurannya udah meninggal. Modal 50.000 dari dia belikan Quran, selama itu Quran dibaca, pahalanya ngalir kepada kuburan dia yang sudah menyumbangkan Quran. Bapak punya sedikit harta, disumbangkan buat pembangunan Masjid Al-Barakah. Selama ini masjid dipakai buat takmir dan ibadah kepada Allah, walaupun orang itu udah almarhum, maka akan terus mengalir pahalanya kepada dia. Sedekah jariyah. Jariyah itu artinya apa? Mengalir pahalanya. Bapak punya sajadah, Bapak punya kebaikan apa saja harta di rumah kita, diberikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian barang itu terus dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu termasuk sedekah jariyah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi amalan yang pertama yang akan terus mengalir pahalanya kepada mereka yang sudah meninggal dunia walaupun sudah wafat adalah sedekah jariyah. Bicara soal sedekah, saya punya cerita Pak. Kalau saya inginnya kalau pengajian itu biar kita betul-betul menikmati dan mengkaji, menghayati isi pengajian kita. Ini ada cerita kisah nyata. Seorang tua punya anak 2, anak laki-laki. Bapaknya waktu masih hidup bilang sama anak-anaknya, "Nah, kalau bapak udah nggak ada, kalau nanti kamu mau berdagang, kuncinya 2. 1, ini kata bapaknya waktu masih hidup. 1, jangan pernah ngasih utang.
Jangan pernah memberikan hutang kepada orang. Yang kedua, jangan berpanas-panasan. Ini pesan bapaknya waktu masih ada. Jangan kena matahari. Ini subhanallah nih Pak, pesan orang tuanya, bapaknya kepada dua anak laki-laki. Singkat cerita, bapaknya meninggal dunia. Tuh, kalau bapaknya udah nggak ada, baru kerasa tuh. Waktu masih hidup mengandalin orang tua, apa-apa bapak, apa-apa orang tua. Bapaknya udah nggak ada, jadi yatim. Singkat cerita, akhirnya anak-anaknya terus berkembang. Yang satu bekerja, yang satu bekerja. Ibunya seorang diri di rumah. Suatu ketika ibunya silaturahim ke rumah anak-anaknya. Datang ke rumah anak pertama, yang seorang pengusaha. Sampai di rumah anak pertama, itu anaknya apa yang terjadi? Bangkrut Pak. Usahanya susah, bangkrut usahanya, dagangannya tidak laku dan akhirnya jatuh miskin. Ibunya nanya, wahai anak pertama, kenapa hidupku makin susah? Bu, ini karena saya ngejalan apa kata almarhum bapak. Kan kata bapak, kalau kau berusaha, kalau kau berdagang, jangan suka ngasih utang. Nah akhirnya saya nggak kasih utang tuh. Saya nggak kasih utang semua orang-orang. Jadi dia kasih utang, tapi nggak dikasih. Ketika orang berhutang dia nggak kasih utangnya, nggak dipinjam, nggak dikasih. Terus yang kedua kata bapak, jangan berpanas-panasan, jangan kena matahari. Akhirnya saya dagang kalau berangkat naik taksi, pulang naik taksi. Akhirnya modalnya habis, dipakai untuk nggak boleh kena matahari, pengen naik taksi. Anak yang pertama bangkrut berarti salah persepsi, salah interpretasi. Ini makanya penting kalau kita ngaji harus fokus, takutnya salah interpretasi. Anak yang kedua ditanya sama ibunya, subhanallah, anak yang pertama subhanallah, berkah hidupnya, sukses, makmur. Ditanya, nah kok kamu mah usahanya bagus, berkah? Bu, ini saya karena saya menjalani pituah nasihat almarhum bapak waktu masih ada. Oh gitu? Iya. Kata bapak, yang pertama jangan suka ngasih hutang. Saya selama dagang, selama usaha, saya nggak pernah ngasih utang bu. Oh gitu? Kok bisa sih? Iya, kalau ada orang yang minjem, saya nggak kasih utang, malah saya sedekahin. Mau minjem berapa bu? Masa diganti? Silahkan. Disedekahin pak. Jadi dia mah nggak menghutangkan, tapi malah mensodakohkan, mengikhlaskan. Ketika ada orang butuh bantuan, dibantu, nggak dihitung pinjaman. Yang kedua, bapak bilang jangan berpanas-panasan. Sengaja karena kata bapak nggak boleh kena matahari, saya berangkat gelap-gelapan. Berangkat habis sholat subuh, pulang setelah sholat maghrib. Berarti apa yang dia lakukan? Dia amalkan. Sedekah yang dia jalankan mendatangkan keberkahan. Sedekah aja nggak cukup kalau nggak pakai ibadah. Jadi apa ini orang? Walaupun dia bersedekah, tapi dia tetap tidak meninggalkan ibadah sholatnya. Jamaah rahimakumullah, sedekah jariyah itu akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Apapun yang kita punya, yang kita miliki. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan itu akan menolong kita di alam kubur. Bapak mengetahui jamaah rahimakumullah punya ilmu tata cara sholat, kemudian diajarkan, dididik kepada anak-anak kita. Walaupun ini orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi anak-anak kita pandai sholat karena dulu kita ajarkan. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak bermanfaat, nah nanti akan mengalir kepada almarhum, kepada kuburannya orang yang mengajarkan. Ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita sampaikan, kita didik kepada mereka, orang-orang yang menuntut ilmu, walaupun beliau sudah nggak ada, akan terus pahalanya mengalir. Bapak punya ilmu baca Quran, punya murid diajarkan baca Quran, walaupun kita sudah jadi almarhum, sudah meninggal dunia, ini anak yang ini murid-murid kita akan mengamalkan terus ilmunya, pahalanya ngalir kepada kita. Hari ini saya baca kitab, almarhum guru saya udah pada kagak ada pak, udah pada meninggal, udah almarhumah. Tapi apa yang beliau ajarkan saya amalkan dan saya sampaikan kepada jamaah pada pagi hari ini.
maka beliau secara nggak langsung pahalanya mengalir karena kebaikan beliau ketika hidupnya. Jadi ketika hidup banyak-banyaklah memberikan kebaikan kepada orang. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Bicara tentang ilmu, ini juga penting harus menjadi kita kaji, kita dalami. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi kita dan orang lain. Selama itu ilmu memberikan manfaat buat kita, maka harus kita dalami, kita ikuti, kita kaji. Tapi kalau ilmu itu membuat kita tersesat, ilmu itu membuat kita salah jalan, maka segeralah kita untuk meninggalkannya. Nah, oleh karena itu ilmu yang bermanfaat penting kita kaji. Bagaimana cara meraih ilmu manfaat? Kata ulama ada 6 syarat jika engkau ingin sukses dalam mencari ilmu. Ini buat kita yang masih pada berpendidikan, buat anak-anak kita yang masih pada sekolah, tanamkan 6 syarat ini oleh para ulama. Ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 syarat. Syarat menuntut ilmu kalau mau sukses 6 syaratnya. Dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tuli zamanin. Ini ulama mengajarkan dalam kitab taklimnya. Apa yang pertama syarat mencari ilmu? Harus cerdas. Dzakain, cerdas. Ustadz, saya makan orang yang nggak pinter-pinter amat. Pinter dengan cerdas beda. Kalau pinter itu intelijensi, intelektualnya tinggi. Tapi kalau cerdas, Allah sudah kasih kita kecerdasan yang sama, tidak berbeda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Jadi kita semua cerdas. Bagaimana yang cerdas? Contohnya, contoh sederhana. Ketika guru menyampaikan, dia mendengarkan, itu cerdas berarti. Kalau nggak cerdas bagaimana? Guru nyelasin, dia ngobrol, berarti tidak cerdas, tidak menempatkan pada tempatnya. Ada teman sakit, dia tengok, itu anak yang cerdas. Orang tua sakit, dia pijiti, itu anak yang cerdas. Ngeliat guru kesulitan membawa buku, dia bantu, Pak Guru saya bawain bukunya, itu anak cerdas. Jadi cerdas itu adalah orang yang bisa menggunakan, ambil manfaat ketika dalam suatu kondisi. Orang yang bisa memberikan satu manfaat ketika dia dibutuhkan atau tidak dibutuhkan sekalipun, dia bisa mengkondisikan pada kondisi yang tepat. Cerdas namanya. Yang kedua, wahirsin. Syarat mencari ilmu supaya dapat meraih ilmu manfaat adalah dengan cara kita hirsun. Hirsun itu bahasa, menurut bahasa artinya rakus. Menurut bahasa. Tapi diartikan dalam kitab ini bukan rakus. Apa itu? Serius, kerja keras. Nggak main-main, nggak setengah-setengah. Kalau kita ingin meraih sebuah ilmu, pagi ini kita ingin meraih ilmu, fokus, seriusin. Yang kemudian dakain wa irisin wastibarin. Kita tahu teori sabar akan mendatangkan keberkahan. Maka yang ketiga, meraih ilmu dengan cara istibar, sabar. Belajar kalau nggak sabar akan susah mendapatkan keberhasilan. Yang keempat, untuk meraih ilmu yang manfaat dengan cara bagaimana? Irs bulghah. Dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Apa bulghatin? Butuh materi, butuh biaya. Tidak ada pendidikan yang butuh biaya, yang tidak butuh biaya. Semua pasti butuh biaya. Butuh materi, butuh modal. Betul Pak? Semua. Pesantren butuh modal, beli kitab, beli buku, beli perangkat sholat, itu kan pakai modal. Sekolah apapun tidak ada yang gratis menurut saya. Semuanya butuh modal. Karena itu ditanamkan dalam diri kita bahwa pendidikan adalah menghargai ilmu dengan upaya yang kita lakukan, nah dengan materi yang kita punya. Yang kelima, irsyadu ustadzin. Syarat meraih ilmu adalah dengan cara menghormati, mengikuti apa kata guru. Guru ngejelasin, dengerin. Guru nasihatin, ikutin. Makanya saya kalau menyampaikan kepada anak-anak santri, pada murid-murid, kalau antum pengen sukses, jadilah seperti mayat di depan gurumu. Guru menjelaskan, maka dengarkan. Ibarat mayat dimandiin sama ambil mayit, dia nggak pernah bergerak, diem aja. Nah kalau engkau di depan guru, takzimmu, muliakan gurumu, ibarat seperti mayat yang sedang dimandikan. Jangan banyak berbicara, jangan banyak komen, diem dengarkan.
Kata guru alif ba ta tha, dia ikuti alif ba ta tha. Jangan komen, Pak Guru kenapa enggak ha? Kenapa kok jim nggak dibaca? Itu akan jauh dari keberkahan ilmu. Karena dia sudah mengatur-ngatur gurunya. Maka murid yang baik mengikuti apa kata gurunya, irsyad ustadin. Selama itu ilmu memberikan manfaat buat dia, selama itu nasihat bermanfaat buat dia, ambil, hayati, dan yakinkan itu adalah keberkahan ilmu. Tapi jangan bermimpi ketika seorang murid mengkritisi gurunya, bahkan ingin menjatuhkan harga diri gurunya. Bersiap-siap pada akhir nanti dia akan menerima kehancuran dari ilmu yang dia miliki. Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir, tuli zamanin, syarat mencari ilmu itu harus panjang waktunya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada amal yang akan terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi penolong kita di akhirat, di dalam kubur khususnya. Bapak rahimakumullah, banyak-banyaklah memberikan kebaikan berupa ilmu kepada mereka yang membutuhkan. Kita baru bisa sholat, ajarkan mereka yang sudah kita mau sholat. Anak-anak kita, maka ketika nanti anak itu sudah besar, dia biasa dengan sholat. Ketika kita sudah menjadi status almarhum, anak ini pandai sholat dan mau melakukan sholat karena ayahnya, didikan ayahnya. Ini pahalanya ngalir buat orang tua yang sudah tidak ada, karena waktu hidupnya dia mengajarkan bagaimana ilmu tentang sholat. Itu contohnya. Nah yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, kata Rasulullah. Amalan atau pahala yang akan terus mengalir kepada seorang manusia yang sudah meninggal dunia adalah anak yang saleh yang mendoakan bagi kedua orang tuanya. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya itu akan terus mengalir pahalanya. Jamaah rahimakumullah, bicara tentang orang tua, ya Allah ya Rabb, begitu besar penghormatan beliau kepada kita. Ibunda kita, mamah kita, ibu kita yang melahirkan kita, 1000 sakit, 1000 sedih, 1000 rasa sakit yang amat diderita oleh seorang ibu. 2 taruhannya, kalau nggak meninggal hidup. Maka seorang anak sudah wajibnya berbakti kepada orang tua, baik orang tuanya yang masih ada atau yang sudah tidak ada, apalagi. Wahai para anak, muliakan orang tuamu selagi beliau masih ada. Jangan kau tunggu beliau sudah tidak ada. Ini kadang aneh 1000 aneh, bahkan dilarang dalam Islam. Orang tuanya meninggal dunia, katakanlah ibunya, ini orang tuanya diinepin di rumah, kenapa nungguin anak yang dari jauh belum datang? Hadirin rahimakumullah, kalau seorang yang sudah meninggal dunia, maka disegerakan untuk diurusi itu jenazah. Nggak usah harus nunggu anaknya, nunggu pamannya, nunggu bibinya, nunggu saudaranya, nggak boleh. Nah kalau seorang anak ditunggu oleh ibunya, terbalik, harusnya anak yang menunggu ibu. Nah ketika ibu dipanggil oleh Allah ketika meninggal dunianya baru datang, kemana aja ketika hidupnya? Ketika beliau masih ada, muliakan beliau. Kita lihat, perhatikan orang tua kita sudah mulai agak keriput wajahnya, sudah mulai sering sakit-sakitan, sudah mulai memutih wajahnya. Beliau yang mendidik kita, mengasuh kita, memberikan kita motivasi kehidupan kita. Maka jangan pernah tinggalkan orang tua kita. Wahai para anak, berikan apa yang orang tua kita suka. Orang tua kita suka apa? Berikan. Jangan nunggu sakit memberikannya. Orang tua suka anggur, dikasih waktu sakit, udah nggak enak rasanya anggur kalau udah sakit. Orang tua suka apel, dibawain pas udah sakit, mama ini apel kesukaan mama. Mamanya lah udah sakit, udah nggak pengen makan apel, lagi sakit mah. Maka jangan nunggu sakit baru dibawain. Bawain kesukaan beliau selama beliau masih sehat, jadi dimakan enak, dinikmatinya enak. Nah doa anak yang soleh itu sampai kepada orang tua. Makanya di dalam Islam dianjurkan, diwajibkan bagi seorang anak, yaitu untuk berbuat kebaikan kepada beliau, apalagi orang tuanya sudah makin lanjut usianya, atau di antara keduanya sudah tidak ada. Jamaah rahimakumullah, doa anak yang soleh, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, wahai Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku,
ampuni dosa ayah bundaku. Nah, anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah tidak ada itu akan sampai pahalanya kepada beliau walaupun orang udah nggak ada. Hadirin rahimakumullah, bicara tentang orang tua susah kita untuk membayar budi kebaikan beliau. Maka oleh karena itu, walaupun kita tidak bisa memberikan terbaik, minimal doa jangan sampai tertinggal buat beliau. Bicara tentang cerita anak-anak soleh, banyak ceritanya, banyak anak-anak yang durhaka pun banyak ceritanya. Kita kenal cerita Alqamah. Siapa Alqamah? Seorang anak yang susah meninggalnya karena dia sakingku begitu besar dosa sama ibunya. Sakratul mautnya susah, napasnya nggak keluar, nggak masuk, mati susah. Maka hati-hati yang pernah menyakiti orang tua, apalagi ibundanya. Ustadz, orang tua saya udah nggak ada, apakah saya masih bisa berbakti kepada beliau? Bisa. Tidak ada kata tidak bisa buat orang tuanya. Apa itu? Dengan cara berdoa kepada Allah, mintakan ampun untuk orang tuamu. Dalam hadis Rasul mengatakan, orang tua almarhum bapaknya sudah meninggal, tiba-tiba seorang anak berdoa, Allahumma gfir Allah astagfirullah li abi, ya Allah ampunilah dosa ayahku. Ayahnya udah nggak ada, Pak, ceritanya. Dalam hadis ini diceritakan bapaknya udah meninggal, dan dalam cerita itu diceritakan kondisi ayahnya sedang disiksa oleh malaikat kubur. Kemudian ayahnya berhenti disiksa oleh Allah, dan ayah bertanya, ya Allah, ma hadhihi, apa ini? Ini adalah doa anakmu yang mintakan ampun untukmu wahai ayah. Jadi doa anak akan sampai kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Nah, hari ini saya mendapatkan titipan dari sahibul hajat yang punya hajat, niatan subhanallah, almarhumah Mamah Salamah binti Muhammad Soleh ini didoakan oleh anaknya dalam rangka haul. Yang mana ini, Pak? Oh iya, subhanallah. Ibu Mamah Salamah binti Muhammad Soleh, beliau hari ini orang putranya dari Ibu Salamah ini mendoakan dalam rangka haul. Ini juga salah satu mengamalkan apa yang kata Rasulullah sampaikan, bahwa doa anak yang soleh akan sampai kepada orang tuanya, apalagi udah nggak ada. Hati-hati, yang orang tuanya masih ada jangan dilalaikan. Ustadz, saya menyesal baru sekarang saya tahu kebaikan orang tua saya. Maka kalau kita tahu, datengin makamnya, doakan. Rasulullah SAW setiap setahun sekali datang ke Bukit Syuhada. Rasulullah datang ke bukit para syuhada, para mujahid-mujahid perang. Beliau berdoa. Ini dalil bahwa kita dianjurkan untuk mengingat kepada kematian. Ini dalil hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa dianjurkan kita untuk mengingat kematian. Dan ini juga termasuk dalil adanya haulan. Karena Rasulullah setiap tahun mendoakan para syuhada-syuhada yang telah gugur medan perang. Nah, Ibu Salamah binti Muhammad Soleh hari ini didoakan oleh putranya, sampai pahalanya, Pak. Nah, kita yang masih punya orang tua, apalagi beliau masih ada, sampai doa kita kepada orang tua kita. Dengan Fatihah kita, Ustadz, boleh nggak kalau saya Fatihah pakai bahasa sendiri? Sampai, ya Allah, aku baca doa ini untuk ibunda almarhum, untuk almarhum ibundaku, ya Allah, Al-Fatihah, sampai. Sebab dengan melakukan kita mengingat kepada kematian, 3 manfaatnya, apalagi kepada orang tua. 1, haulan atau acara mengingat kematian itu adalah sebagai tazkirah buat kita mengingatkan kalau kita bakal nyusul. Kita bakalan nyusul. Jadi mengingat kematian. Jadi hikmah peringatan haul itu manfaatnya itu, supaya kita ini tidak terlalu semu dengan kehidupan, bahwa kita akan menyusul dengan kematian. Nah, doa anak yang soleh kepada orang yang sudah tidak ada, sampai dan mengingatkan dengan kebaikan-kebaikan orang tua yang sudah nggak ada. Kalau orang tua udah nggak ada, di samping kita mengingat kematian, yang kedua apa? Mengikuti nasihat beliau waktu masih hidup, meneladani akhlaknya. Itu manfaat haulan. Kalau bicara haul, di samping kita mengingat kematian, yang kedua apa tadi? Meneladani akhlaknya beliau.
Makanya dianjurkan kalau kita punya orang tua diingetin. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, sarahnya Fathul Mu'in dijelaskan setiap malam Jumat ahli kubur datang ke rumah kita ingin menengok ahli warisnya, ingin menengok anak-anak cucu-cucunya. Ngapain? Ingin lihat, ya Allah, anak pertama lagi baca surat Yasin, dilihat anak yang kedua lagi baca Al-Kahfi, dilihat anak yang ketiga lagi megang tasbih berzikir di hadapan Allah mintakan ampun buat orang tuanya. Senyum ini orang tua, tidak sia-sia. Ini namanya ilmu manfaat. Orang tuanya lagi hidupnya mengajarkan kebaikan, walaupun udah nggak ada, dia lakukan kebaikan dari hasil didikan orang tua. Anaknya soleh lagi mendoakan, walaupun orang tua udah nggak ada, sampai pahalanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita nanti meninggal dunia, apakah anak kita mendoakan kita? Tergantung kitanya lagi hidupnya. Apakah anak-anak kita akan terus mendoakan kita? Tergantung bagaimana ketika kita masih hidup dengan anak-anak kita. Ibunya meninggal, anak pertama datang ambil surat Yasin, Yasin, dibacain Yasin buat mamahnya yang sudah terbujur kaku. Datang anak yang kedua, ambil lagi baca apa, Al-Baqarah, dibaca Alif Lam Mim, sambil meneteskan air mata. Menyesal dia pernah nyakitin mamahnya, baca Al-Baqarah. Datang anak ketiga, dia baca surat Al-Kahfi, dan seterusnya. Ini anak-anak yang soleh yang tidak pernah berhenti mendoakan orang tua. Maka beruntunglah orang tua yang mendidik anaknya dengan agama yang kuat. Jangan terlalu bangga dengan anak yang pandai ilmu dunia tapi agamanya kering. Bahasa Inggrisnya jago tapi Qurannya gelap. Matematikanya pinter tapi tidak pandai sholat. Bahaya. Tapi anak yang ngerti ilmu agama dan tidak melupakan ilmu dunia, insya Allah orang tuanya kalau udah nggak ada, itu akan berebut untuk mencari ridho orang tua, mendoakan orang tuanya. Yang parah bagaimana? Yang jelek bagaimana? Orang tua meninggal, anak yang pertama nyari korek-korek di kamar, anak yang kedua nanyain, ngapain bang? Mau nyari surat tanah. Orang-orang berebut surat Yasin, berebut surat Al-Kahfi, berebut surat Al-Baqarah. Ini anak durhaka, berebut surat tanah orang tuanya bagi-bagi waris. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang durhaka sama orang tua dibayar kontan siksaannya di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana oleh kepada orang tua kita, muliakan orang tua kita, apalagi kalau udah nggak ada. Ini subhanallah, Sahibul Haul, keluarga yang akan menghaulkan Ibu Mama Salamah binti Muhammad Soleh. Ini salah satu contoh yang baik buat kita, niat yang baik buat kita. Apalagi masih punya orang tua. Yuk sama-sama kita muliakan orang tua kita. Insya Allah. Ustaz, saya pengen berbakti sama orang tua saya yang udah nggak ada. Salah satunya seperti ini. Adakan acara haulan. Haul itu menurut bahasa artinya setahun sekali. Tapi masa sih buat orang tua mendoakannya setahun sekali? Itu maksudnya adalah yang dilakukan oleh para ulama kita, para guru-guru kita yang udah nggak ada, diperingati kematian beliau ketika beliau kewafatnya pada setahun sekali. Nah orang tua mah kalau bisa tiap waktu dibacakan doanya buat beliau. Nah hari ini Sahibul Haul tujuannya minta kita doakan bareng-bareng, khususnya buat almarhumah Ibu Mama Salamah binti Muhammad Soleh. Khususnya buat Sahibul Haul kita doakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan kuburnya taman surga Allah. Termasuk buat orang tua kita yang udah nggak ada, ya Pak ya. Saya yakin di sini mungkin ada orang tua yang udah nggak ada. Ada yang sudah jadi yatim, ada yang udah yatim piatu. Ya, mudah-mudahan dengan di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa beliau semua. Allah terima iman dan Islamnya. Allah jadikan kuburnya taman surga Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka kita minta kepada Allah semoga kita jadikan anak-anak yang saleh. Kita bisa berbakti kepada orang tua kita walaupun sudah nggak ada, minimal dengan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah di penghujung nanti kita kajian ini kita akan berdoa bersama, khususnya buat Sahibul Haul yang punya hajat haulan, untuk almarhumah Ibu Mama Salamah binti Muhammad Soleh, dan untuk haul-haul kita semua, untuk doa ahli kubur kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, anak yang soleh
yang mendoakan orang tua itu pahalanya akan sampai. Makanya wahai para ayah yang punya anak, jangan lalai dengan anak-anak kita. Tanamkan akhlak dan agama kepada mereka. Ketika kita sudah menjemput yang namanya kematian, anak-anak kita akan terus mendoakan kita. Tergantung bagaimana tanaman kita ketika hidupnya. Ayahnya menanam kebaikan, insya Allah anaknya akan terus melakukan kebaikan. Tapi ayahnya tidak memberikan tauladan buat anak-anaknya, tidak bisa berikan contoh buat anak-anaknya, maka jangan bermimpi punya anak-anak yang soleh. Karena apa? Orang tua panutan buat anak-anaknya. Nyuruh anak sholat, kita sebagai orang tua mencontohkan dengan sholat. Nyuruh anak baca Quran, kita sebagai orang tua juga membaca Quran. Menyuruh anak untuk ibadah, kita sebagai orang tua sudah mencontohkan dengan ibadah. Sebab sekarang pendidikan lebih efektif dengan uswatun hasanah, dengan contoh yang baik kepada keluarga dan anak-anak kita. Oleh karena itu, doa anak yang soleh terus kita harapkan. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita punya anak soleh? Banyak caranya. Satu, dengan cara mengkonsumsi makan minuman halal, supaya nanti akan terbentuk lahirlah seorang anak-anak yang suci dan halal. Insya Allah akan mudah memberikan nasihatnya. Apa yang kita konsumsi suami dan istri dari barang yang halal, dari makanan yang halal. Mana contohnya? Banyak orang-orang soleh. Seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit ini adalah orang soleh. Suatu ketika dia sedang duduk santai di pinggir sungai. Sedang duduk santai, tiba-tiba dia melihat satu buah apel terapung-apung di atas sungai. Diambillah itu apel, dia khilaf, dia lupa, dia makan tuh apel dengan baca bismillah. Seketika dia langsung ingat, ya Allah, astagfirullah, ini bukan apel saya, ini bukan buah punya saya, ini punya yang punya tukang buah. Dia cari itu buah, ternyata ada kebun apel dan dicari yang pemiliknya. Pemiliknya diketemukan dan ternyata yang punya pohon apel tidak ridho itu apelnya dimakan. Singkat cerita, yang punya kebun apel minta syarat, kalau engkau pengen halal dariku apel yang kau makan, aku minta kau mengabdi kepadaku, bekerja untukku sekian waktu. Dilakukan sebagai bukti minta ampun kepada orang yang punya apel. Beres kerja belum selesai. Akhirnya seorang ayah yang punya apel itu menawarkan, maukah kau menikah dengan anakku satu-satunya perempuan? Anak muda soleh ini Nu'man bin Sabit tentunya mau. Laki normal, dia karena laki sejati, ditawarkan wanita yang punya kebun apel. Tapi ternyata yang dia pikirkan berbeda. Yang punya kebun apel bilang, anakku cacat, matanya buta, tangannya buntung, kakinya buntung, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Ini orang soleh. Tentunya sesoleh-soleh apapun ditawari perempuan seperti itu, aslinya nggak ada yang mau, Pak. Bingung, apa yang mau dimau? Udah buta, tuli, tidak bisa mendengar. Tapi karena dia pengen dapat halal dari apel yang dia makan, boleh nemu, boleh yang dia temui, dia minta ridhonya, demi ridhonya dia mau melakukan ini. Akhirnya apa? Dinikahkan. Ketika diketemukan, subhanallah, ternyata dia bukan perempuan cacat, matanya buta. Mata perempuan itu nggak pernah dipakai maksiat, telinganya tuli, tidak pernah mendengar yang haram, tidak pernah mendengar gibah, mulutnya tidak pernah berbicara gibah, tangannya dipakai untuk manfaat. Singkat cerita, ini wanita solehah. Beliau dinikahkan, lahirlah seorang anak yang soleh. Siapa beliau? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i lahir dari orang tua yang soleh, yang memperhatikan konsumsi makan minum halal, sehingga lahir anak yang soleh. Yang kedua, dengan doa orang tua. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa supaya anak kita mudah disuruh sholatnya. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anak-anakku yang soleh. Nah, doa anak yang soleh itu akan berbaik kepada orang tuanya juga yang soleh, insya Allah. Oleh karena itu, di tempat yang mulia ini, di kajian kita dengan 3 amalan yang akan terus mengalir kepada mereka yang sudah terbujur kaku di dalam tanah walaupun sudah meninggal. Apa yang pertama? Shadaqah jariyah. Apa yang kedua? Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Yang ketiga, doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini memberikan motivasi buat kita semua.
buat saya khususnya, buat kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita kelak akan dipertemukan Allah dalam surganya. Semoga orang tua kita yang masih ada panjang umurnya, sehat walafiatnya, Allah berkahi hidupnya. Bagi orang tuanya yang telah tiada, khususnya hajat sahibul haul untuk almarhumah Ibu Mama Salma binti Muhammad Soleh, dan untuk orang tua yang sudah tidak ada, kita doakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima iman dan Islamnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita ketika Allah hadirkan malaikat ajal kepada kita, semoga napas terakhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Ya. Kita berdoa kepada Allah, astaghfirullahalazim. 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 Li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti wa ashabi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita doakan untuk almarhumah Ibu Mamah Salamah binti Muhammad Soleh, khususnya umumnya buat ahli kubur kita semua. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau. Allah jadikan kuburnya menjadi penuh rahmat dan maghfirah Allah. Allah terangi kuburnya dengan kebaikan anak-anaknya yang saleh salihah. Allah jadikan beliau semua min ahli jannah, ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan beliau semua husnul khatimah. Mudah-mudahan kelak kita Allah kumpulkan bersama keluarga kita, orang tua kita yang telah tiada nanti di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini bitilkan ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa ayah bunda kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada beliau ya Allah. Ya Allah, jika beliau masih hidup di alam dunia ini, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan lahir batinnya ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk terus mengabdi memberikan kebaikan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, jika ada di antara orang tua kami yang telah tiada, khususnya untuk yang sahibul haul, yang punya niatan haul pada pagi ini, almarhumah Ibu Mamah Salamah binti Muhammad Soleh, dan umumnya buat ahli kubur orang tua kami yang telah tiada ya Allah. Kami mohon dengan sangat ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa beliau ya Allah. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, dan jadikanlah kuburan mereka menjadi taman surgamu ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu yang mulia ini penuh berkah, dan menjadikan rahmat buat para ahli kubur kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhomu ya Allah. Ridhoilah kegiatan kami pagi yang mulia ini. Berkahilah majlis kami ini ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Ya Allah, terimalah taubat kami. Terimalah taubat kami ya Allah.
Jangan kau cabut nyawa kami mohon ya Allah sebelum engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadi jika kelak kau hadirkan ajal kami mohon dengan sangat ya Allah, hadirkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, kami mohon dengan sangat berkahilah rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, solehah ya Allah, anak-anak yang mudah diajak beribadah, anak-anak yang taat kepadamu ya Rabb, taat kepada Rasulmu ya Allah, dan istiqomah dalam kebaikan. Ya Allah, bimbinglah kami dalam membawa rumah tangga kami menuju rumah tangga yang mawadah, sakinah, warahmah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Jangan karena maksiat yang telah kami lakukan doa-doa kami menjadi terhalang ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaik ya Allah taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabul doa sahibul haul dan doa kita semua. Mudah-mudahan almarhumah Bu Mamah Salamah binti Muhammad Soleh juga mendapatkan kebaikan dari anak-anak yang soleh, dan buat kita semua khusus umumnya mudah-mudahan terus bisa berikan kebaikan buat orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala ucapan saya yang salah. Semoga yang baik-baik bermanfaat yang datangnya dari Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Apabila ada yang salah, saya pribadi mohon maaf lahir batin. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.